siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan website menggunakan Google Site. Perkenalkan sebelumnya, saya adalah Retno Wulan, anggota dari tim Iskai Community. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk membuka kegiatan pelatihan hari pertama. Saya mewakili dari tim Iskai membuka pelatihan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dari hari pertama sampai hari terakhir, dan kami dari tim Iskai maupun dari Bapak Ibu semua peserta pelatihan diberikan kesehatan dan kelancaran dan bisa memenuhi semua tugas sehingga sampai akhir dan bisa mendapatkan bisa lulus dan mendapatkan sertifikat yang Bapak Ibu inginkan. Sebelum kita mulai untuk pelatihan hari pertama, di sini saya akan membahas beberapa poin penting yang mungkin saja akan sering Bapak Ibu tanyakan sepanjang kegiatan pelatihan ini berlangsung. Yang pertama yaitu tentang jadwal pendaftaran. Pendaftaran ini sudah kami buka dari tanggal 8 sampai dengan 12 September 2021 dan kami tutup per pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, 10 pagi ya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar, sudah berhasil mendaftar di pelatihan ini, dibuktikan dengan namanya tercantum di list peserta yang kami share melalui undangan. Saya ucapkan selamat bergabung bersama kami, dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan atau terlewatkan kesempatan atau memperoleh informasinya itu terlambat sehingga belum bisa mendaftar. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, silakan bisa mengakses video pelatihan kami yang akan kami upload secara berkala setiap hari selama 4 hari di kanal YouTube kami Iskai Community setiap pukul 13.00. Nah, semua video yang ada di situ bisa diakses secara gratis. Namun mohon maaf Bapak Ibu, untuk sertifikat hanya akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang sudah terdaftar di list daftar peserta kami. Yang kedua yaitu tentang link materi. Jadi untuk materi dan link-linknya akan kami share melalui grup Telegram. Jadi pelatihan ini dilaksanakan di videonya akan kami upload di YouTube dan linknya akan kami share setiap pukul 13.00 di Telegram. Dan kemudian kami juga share di website kami ya Bapak Ibu ya, silakan bisa dicek setiap harinya. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala waktu, misalnya ada kesibukan lain, tidak perlu khawatir, bisa melakukan presensi secara fleksibel. Jadi kami ada pelatihan tanggal 13 sampai 16. Jika Bapak Ibu tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti presensi atau pelatihan hari pertama, kedua, dan ketiga, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa melakukan presensi sampai hari terakhir ya. Jadi batas melakukan presensi dan pengumpulan tugas adalah tanggal 16 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan tunggu karena esok harinya untuk pengumuman kelulusan akan kami segera rilis. Untuk presensi tersebut akan admin atau tim kami rekap setiap pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi misal pelatihan hari ini pukul 13.00, maka malam harinya pada pukul 20.00 kami akan merekapnya. Dan untuk Bapak Ibu yang merasa sudah melakukan presensi namun di rekapan checklist presensi kok belum terchecklist, tidak perlu khawatir. Mohon bersabar untuk ditunggu karena untuk perekapan kami lakukan secara bertahap. Jika memang belum terchecklist, mohon ditunggu, tidak perlu mengirimkan presensi ulang. Berikutnya yang saya akan bahas adalah tentang kriteria kelulusan. Bapak Ibu dinyatakan lulus jika pertama Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta kami yang bisa dilihat di list daftar peserta yang kami lampirkan di undangan. Kemudian yang kedua, memenuhi presensi yaitu minimal 3 hari dari total 4 hari. Jadi 75% presensi masuk ya Bapak Ibu ya. Karena kami ini pelatihan dari tanggal 13 sampai 16 yaitu 4 hari, maka Bapak Ibu harus melakukan presensi minimal 3 hari supaya bisa lulus. Berikutnya yaitu bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengetahui apakah presensi saya sudah masuk atau belum, bisa cek di link checklist presensi. Jadi untuk link-link tersebut sudah akan kami update di grup Telegram di bagian pin message ya Bapak Ibu ya. Jadi letaknya ada di bawah nama grup, itu ada pin message, silakan bisa diklik di sana. Untuk link-link yang penting kami cantumkan di sana. Pada saat pelatihan berlangsung dari pukul 13 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat, maka kolom komentar di Telegram akan kami buka. Silakan bisa berdiskusi di sana.
Jika ingin ada yang ditanyakan, jangan sungkan untuk berdiskusi di grup tersebut. Bisa juga japri admin kami, baik melalui WhatsApp maupun Telegram. Bisa juga berkomentar di live chat kami. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asalnya dari mana ya Bapak Ibu, supaya kita bisa saling mengenal. Baik, sekian, terima kasih untuk pembukaan pada siang hari ini. Selamat mengikuti pelatihan pembuatan website menggunakan Google Site hari pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan website dengan menggunakan Google Site. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mulai untuk pelatihan yang pertama ini, perkenalkan kembali saya Retno Wulan, anggota dari tim Sky Community. Pada kesempatan kali ini pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan apa itu website dan apa itu Google Site secara singkat saja Bapak Ibu ya. Jadi website itu memiliki beberapa kelebihan ya. Dia adalah salah satu platform yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya bisa untuk personal branding atau memperkenalkan diri kita. Misalnya kalau kita ingin melamar pekerjaan, tentu perusahaan akan sangat tertarik ya jika kita memiliki website. Itu akan menjadi nilai plus yang sangat positif. Bisa untuk mengisi portofolio kita, memperkenalkan siapa diri kita, pengalaman kerja, dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk membantu dalam proses pembelajaran, mengelola pembelajaran, mengupload materi, mengupload tugas, pengumuman, dan sebagainya bisa melalui website tersebut. Dan kemudian bisa juga untuk berbisnis ya, bagi Bapak Ibu yang punya bisnis bisa juga dipasarkan melalui website. Jangan menutup diri ya Bapak Ibu ya untuk membuka berbagai kemungkinan. Misalnya ada Bapak Ibu yang baru merintis untuk membuat YouTube channel ya. Kalau channelnya itu masih kecil, silakan bisa dipasarkan dengan berbagai media. Bisa juga membuat websitenya, membuat Instagramnya, membuat Facebooknya, membuat channelnya. Bisa juga di-share di grup WA. Jadi kerahkan semua media untuk mempublikasikan karya kita. Oke, sebelum kita mulai, untuk membuka websitenya kita cek terlebih dahulu ya. Untuk koneksi internetnya kita sambungkan terlebih dahulu. Ini belum terkoneksi seperti biasa. Kita bisa mengkonekkan tethering dengan handphone kita, bisa juga dengan wifi. Kita konekkan terlebih dahulu. Ditunggu sebentar. Baik, ini sudah terkoneksi ya Bapak Ibu. Kita langsung saja pilih browser atau mesin pencari ya. Di sini ada 3 seperti biasa. Ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, dan ada Microsoft Edge. Silakan Bapak Ibu bebas memilih apapun mesin pencari yang biasa Bapak Ibu gunakan. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Kita buka, lalu kita ketikkan sites.google.com, kemudian kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan awal yang muncul saat kita mengetikkan alamat ini. Di bagian atas ini ada 2 opsi ya Bapak Ibu ya, yaitu template atau ini sudah siap pakai ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang blank atau kosong ini kita membuatnya dari awal. Karena ini pelatihan untuk pembuatan website, maka kita akan coba buatnya dari awal Bapak Ibu ya, untuk mengasah kreativitas kita seperti itu. Dan jika kita baru pertama kali untuk membuat Google Site, maka akan muncul tanda ini ya. Jadi mulai situs pertama Anda. Jangan lupa cek juga di bagian kanan pojok atas. Ini adalah email yang digunakan. Saya akan mencoba menggunakan email yang lain. Jadi dipastikan terlebih dahulu Bapak Ibu yang ingin membuatnya di email mana. Ini saya akan menggunakan email ini. Kita close saja supaya tidak terlalu banyak tab.
Oke, di sini kita coba untuk klik yang blank ya Bapak Ibu ya. Kita klik tanda plus ini. Ditunggu dulu. Ini adalah tampilan awal dari Google Site seperti ini. Jadi ini adalah judulnya, kemudian ada beberapa menu, ada menu insert, page, dan tema. Nah, kelebihan dari Google Site ini antara lain, biasanya kalau pembuatan website itu kan agak ribet ya Bapak Ibu ya. Kita harus bisa coding terlebih dahulu seperti itu dan paham IT seperti itu. Tapi dengan fasilitas yang dikeluarkan oleh Google ini, kita bisa membuat website yang sederhana secara mudah ya. Jadi orang awam pun itu tidak akan kesulitan untuk membuat website pertama kali. Nah, kelebihan dari Google Site ini adalah dia yang jelas gratis ya. Jadi tidak berbayar. Kemudian tidak memerlukan keahlian untuk coding. Kemudian fiturnya juga lumayan banyak, cukup banyak untuk bisa dimanfaatkan Bapak Ibu atau saya pribadi sebagai pemula. Ya, kemudian dia interface-nya itu sangat user friendly ya, atau sangat mudah dipahami oleh pengguna seperti itu. Oke, kita di sini bahas satu-satu ya Bapak Ibu untuk menu-menunya ya, dan juga bagian yang lain ya. Yang pertama di sebelah sini ada undo. Jadi kita sudah membuat sesuatu dan ingin di undo atau dibatalkan, bisa klik ini. Dan ini untuk redo dan ini untuk preview. Jadi misal kita sudah selesai membuat sesuatu dan kita ingin melihat tampilan yang akan muncul jika diakses oleh orang lain atau diakses oleh pengunjung, maka kita bisa klik preview supaya kita bisa membetulkan barangkali ada bagian yang salah ya. Kemudian ini ada bagian link ya. Nah, link ini bisa untuk mengelingkan dengan page yang lain, bisa juga dilingkan dengan website orang lain. Kemudian sebelah sini ada tanda share with others. Jadi kita bisa men-share-nya dengan orang lain. Misalnya nih, dalam mengoperasikan website ini kita kan kadang sibuk ya atau lelah. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya boleh keluarga, boleh juga teman dan sebagainya ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut setelahnya. Ini pengaturannya sudah, dan kemudian di sebelah sini ada 3 menu utama, yaitu menu insert, pages atau halaman, dan tema ya. Kita bahas dari pojok sebelah sini terlebih dahulu. Untuk temanya ini cukup sederhana ya. Jadi hanya ada 1 2 3 4 5 pilihan warna utama dan kita bisa klik untuk pilihan warna yang lain di sini ya. Hanya saja ya seperti ini, tampilannya sederhana ya. Kemudian untuk font stylenya kita tidak bisa punya pilihan terlalu banyak. Jadi kita hanya punya 3 pilihan, antara light, classic atau heavy. Heavy atau tebal, light atau ringan ya. Dan classic. Kita coba yang light ya. Kalau yang classic seperti ini dan heavy seperti ini. Kita coba untuk yang light terlebih dahulu ya. Berikutnya untuk temanya di sini tersedia ada beberapa tema Bapak Ibu ya. Ada Aristotle, Diplomat, Vision, Level, dan Impression. Jadi ada 6 tema. Ada 5 tema saja ya. Ada 6 dengan simple ini ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita klik ini, maka akan munculnya seperti itu ya. Jadi desain hurufnya seperti ini dan warnanya bebas, bisa diganti-ganti seperti itu. Nah, kita pakai yang simple saja Bapak Ibu ya. Kalau yang diplomat kita bisa coba seperti ini, vision seperti ini. Vision bagus juga ya, kita pakai vision tidak masalah. Oke, kita pakai yang simple aja ya, yang simple. Kemudian untuk font stylenya kita coba yang light ya. Oke, berikutnya dari menu tema kita bergeser ke menu page atau halaman ya Bapak Ibu ya. Bahwa untuk website itu kan tidak mungkin dia hanya terdiri atas satu halaman, maka kita perlu menambahkan halaman atau sub halaman yang lain. Kita bisa menambahkannya dengan klik tanda plus yang ada di bawah. Kita klik terlebih dahulu. Nah, untuk nama dari halamannya kita bisa ketikkan di sini. Karena ini iskai, jadi saya coba buat untuk yang
halaman eventnya, lalu ketik done ya. Di sini akan muncul ada menu home, ada menu event ya. Lalu yang event ini kita bisa juga tambahkan untuk subpage atau sub halamannya. Nah, eventnya tuh ada apa saja? Misalnya ada pelatihan ya, lalu dan kemudian kita bisa tambahkan lagi dengan add subpage lagi. Selain pelatihan ada apa lagi? Ada webinar misalnya ya, lalu kita dan. Nah, selain webinar ada apa lagi misalnya tutorial gitu ya, tutorial, lalu kita dan ya. Jadi kalau misalnya kita ini ya, jadi ada dua menu utama yaitu home sama event. Nah, ini home-nya. Kalau kita klik home maka akan kembali ke halaman judul. Jika klik event, kita bisa di bawahnya ada pelatihan, webinar, dan tutorial ya. Nah, untuk judulnya kita bisa ketikkan terlebih dahulu. Misalnya di sini saya ketikkan komunitas belajar Iskai gitu ya, dari Iskai Community maksudnya. Oke. Mungkin kita tambahkan untuk page-nya lagi ya. Tadi kan ada event, lalu kita tambahkan lagi. Bisa juga pengumuman gitu ya. Kita klik done. Nah, di page pengumuman ini kita bisa tambahkan subpage. Nah, subpage-nya apa misalnya? Pengumuman daftar peserta. Daftar peserta gitu ya. Daftar peserta ya. Bisa juga kita tambahkan lagi misalnya kelulusan ya. Dan kita bisa tambahkan lagi bebas ya, misalnya sertifikat. Oke, kita klik done ya. Jadi kalau kita cek di sini sudah muncul ya, event ada pelatihan, webinar, tutorial, kemudian pengumuman, ada daftar peserta, kelulusan, sertifikat. Ini tergantung dari tujuan Bapak Ibu dan kreativitas Bapak Ibu ya. Ingin menggunakan website ini untuk apa? Misal untuk portofolio bisa juga ya, dituliskan di judulnya itu. Kita kembali ke home coba. Misalnya portofolio diri gitu, atau identitas seperti itu ya. Jadi nanti isinya tuh macam-macam. Misalnya riwayat hidup mungkin, kemudian pengalaman kerja seperti itu. Nanti bisa dicantumkan untuk deskripsi dari pengalaman kerja yang sudah pernah dijalani seperti itu ya. Untuk kreativitas kembali ke Bapak Ibu, di sini kami mengajarkan untuk bagaimana cara membuatnya ya. Jadi untuk kreativitas kembali ke kita masing-masing. Berikutnya kita bisa cek juga untuk bagian judul di sini ya Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi bebas ya, bisa juga diisi dengan misalnya Bapak Ibu mengajar materi tertentu, misalnya belajar biologi misalnya, belajar biologi asik, itu juga bisa ya. Jadi nanti isinya misalnya ada materi, page-nya bisa materi, kemudian bisa tugas, kemudian bisa hasil rekap tugas seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk judulnya kita bisa blok ya. Nah, untuk ukuran dari hurufnya itu kita tidak bisa memilih untuk per angka ya Bapak Ibu ya. Seperti Word itu tidak bisa. Kita hanya bisa memilih untuk jenis title atau heading atau subheading, small text atau normal text ya. Untuk judul kita pakai title karena ukurannya dia besar ya. Kemudian untuk jenis dari fontnya kita bisa pilih di sini ya, bebas, Terbuche. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membatalkan dari pengeditan
bisa klik undo di sini ya. Atau bisa juga Ctrl Z, jadi CTRL plus Z pada keyboardnya. Kemudian, ini untuk ukuran hurufnya sudah bisa dengan angka ya Bapak Ibu ya. Karena untuk yang sebelumnya itu tidak bisa dengan angka. Jadi ini adalah tambahan fitur baru. Jadi sebelumnya itu hanya ada seperti ini saja. Dan untuk jenis hurufnya tidak bisa diubah, tapi ini sudah bisa diubah. Jadi sudah ada fitur tambahan dari Google. Terima kasih Google. Kemudian ini juga bisa diatur apakah bold, italic, underline, ya text color atau warna dari teksnya bisa diubah ya. Misalnya mau warna apa. Sepertinya yang cocok memang putih ya Bapak Ibu. Dan ini juga ada link ya. Untuk link nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Dan kemudian ini untuk bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Oke. Itu saja. Dan untuk backgroundnya ini juga bisa diubah Bapak Ibu ya. Misalnya kita bisa pilih change image, bisa select image ya, select image yang sudah disediakan ya. Bisa juga ini ada header type, cover itu nanti menyeluruh untuk gambarnya, jadi lebar. Large banner itu seperti ini. Banner itu seperti yang awal tadi. Detail only itu hanya judulnya saja. Karena tadi judulnya warnanya putih, maka tidak terlihat ya Bapak Ibu. Ini warnanya putih, maka dia tidak terlihat. Kita coba di sini. Nah, kalau judul aja tuh seperti ini ya. Maka kita pilihnya yang banner saja ya. Ini supaya terlihat, kita ganti lagi untuk warnanya. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk judul ini bisa kita atur-atur sendiri. Untuk ukurannya, jenis hurufnya, ukuran mendetail per angka, bold, italic, underline, warnanya juga bisa, dan bisa dilingkan. Misalnya ingin dilingkan ke kalau diklik judulnya nanti akan pindah ke page pelatihan atau page webinar, itu juga bisa ya. Selanjutnya di bagian pojok kiri atas untuk enter site name kita bisa tuliskan misalnya iSky ya. Misalnya iSky. Supaya lebih elegan kita simpelkan saja ya, jangan panjang-panjang. Dan kita bisa tambahkan untuk logo ya. Kita bisa upload, kita pilih upload. Misalnya kita mau upload logo iSky nih. Ya. Kita open. Nah, dia akan muncul seperti itu ya. iSky seperti itu ya. Berikutnya di bagian menu insert ini ada beberapa menu utama, yaitu text box, image, embed, dan drive. Text box jika kita klik akan muncul text box di sini, tapi kita delete dulu ya. Kita juga bisa langsung double klik di sini, akan muncul menu yang sama ya. Text, kemudian upload, drive, embed, dan image ya. Jadi sama dengan ini. Untuk apa? Kalau misalnya kita mengetiknya itu sudah sampai bawah, itu kita tidak perlu jauh-jauh ya ke sini, tapi kita bisa klik dimanapun, double klik, maka dia akan langsung otomatis muncul. Nah, kita coba di sini untuk menggunakan teksnya ya. Jadi akan muncul text box seperti ini. Misalnya karena ini halaman komunitas belajar iSky, kita bisa tuliskan tentang kami. Nah, jadi iSky adalah, kita tulis bebas terlebih dahulu ya, suatu wadah dan komunitas untuk berbagi dan belajar. Seperti itu saja contohnya. Ini untuk hurufnya kita bisa ganti, misalnya heading ya supaya agak besar, dan untuk textbooknya ini juga bisa di resize ya. Jadi kita bisa berpatokan pada garis-garis ini.
Ini ya, ingin seberapa, dan juga kita bisa menggeser-gesernya ya. Jadi menggesernya dengan mendrag titik-titik putus-putus yang ada di bagian tengah ini ya, kita pepetkan saja ya supaya rapi. Misalnya contohnya seperti itu, tentang kami, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya untuk pertemuan kali ini cukup itu dulu ya. Jadi saya review terlebih dahulu bahwa untuk pertemuan kali ini membahas tentang website itu kelebihannya apa, dan kemudian kelebihan dari Google Site itu apa, yaitu dia gratis, kemudian interface-nya mudah dipahami, user friendly, kemudian beginner friendly atau sangat friendly terhadap pengguna yang baru, jadi tidak kesulitan karena tampilannya juga sangat simple, menunya sangat mudah diakses, dan kemudian di sini ada beberapa menu utama yaitu insert, page, dan tema. Lalu bisa juga ini undo, redo, preview, link, kemudian kolaborasikan dengan orang lain, ini ada pengaturan, dan jika sudah selesai semua bisa dipublish dengan publikasi ya. Sementara untuk pertemuan kali ini cukup sekian, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya ya. Jadi bisa misalnya untuk pembelajaran judul materi Bapak Ibu yang diampu itu apa, misalnya subjek Bapak Ibu misalnya geografi. Nah, nanti untuk page-nya itu bisa materi ajar, misalnya bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu. Kemudian ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 atau terserah Bapak Ibu ya. Misalnya ada pengumuman, misalnya kekurangan tugas dan sebagainya ya, bisa di otak-atik sendiri, silakan bisa dicoba. Dan tugas untuk pertemuan yang pertama ini adalah sebutkan apa itu kelebihan dari Google Site ya. Jadi sebutkan apa itu kelebihan dari Google Site yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jangan lupa untuk melakukan pengisian presensi setiap harinya. Jika Bapak Ibu tidak ada waktu, silakan bisa untuk melakukan presensi secara dirapel ya, boleh dirapel, tidak masalah, yang penting Bapak Ibu tetap presensi minimal 3 kali dari total 4 kali pertemuan pelatihan ya. Semoga kita semua tetap sehat, salam semangat, sampai bertemu lagi di pelatihan hari kedua. Pelatihan hari kedua kita akan membahas tentang bagaimana cara melingkan Google Site kita dengan website orang lain maupun dengan page atau halaman milik kita sendiri. Guys, sekian, terima kasih, sampai jumpa di pelatihan hari kedua. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.